Awalnya kami hanya mengejar branding, kami mengejar kredibilitas ya, bahwasanya kami serius, band ini serius, band ini punya album yang harus diedarkan gitu kan. Dan pilihannya memasukkan ke layanan Spotify adalah salah satu langkah strategis yang kami pikirkan pada saat itu. Lumayan, kalau saya ambil overallnya lumayan menggiurkan. Ada lah dapat $1.000 mah gitu. Kayak gitu. Cuma kalau dalam skala produksi musik kan tentu itu bukan itu receh sebenarnya. $1.000 karena untuk produksi musik aja misalnya untuk bikin album kita bisa butuh sampai 20 juta. Kalau misalnya untuk dijadikan induk keuntungan secara pribadi, saya dan teman-teman selalu berpikir riskan untuk menggantungkan diri kita ke dalam sebuah aplikasi. Pertama, harapan kita dimasukin ke media itu ya biar didengar banyak orang gitu, terus biar lebih luas gitu, dan juga finansialnya ada gitu, harapan selain didengar banyak orang ada penghasilan dari situ gitu. Ternyata masih belum ada, itu nggak sebanding harapan lah. Kalau aku trace back ke belakang, sebenarnya semenjak 2011 Tokyolet itu kan sudah mulai bikin demo segala macam. Itu kita dulu rilisnya kecil-kecilan di platform namanya SoundCloud online. Jadi SoundCloud itu platform gratis untuk musisi-musisi mengupload karyanya. Cuma memang dia kalau kita pakai yang gratisan dibatasin. Cuma kita tidak bisa dapat keuntungan apapun karena di sana benar-benar murni kita hanya ngeplay kayak begitu. Baru mungkin sekitar tahun 2013 waktu itu manajer Tokyolet yang dulu itu tuh mulai ngasih tahu ke kita keberadaan namanya Spotify. Waktu itu Spotify bahkan seingat saya belum bisa diakses di Indonesia. Jadi kayak dia masih area base kan. Jadi kalau misalnya mau ngakses tuh kayak dulu harus pakai VPN kayak gitu. Jadi yang pertama itu ingin platform yang mudah didengarkan oleh semua orang. Karena gini, waktu kita pertama kali naruh seperti di SoundCloud itu tuh hanya bisa diputar di aplikasinya. Saya rasa waktu itu bahkan player mereka pun nggak begitu akrab dengan perangkat digital HP gitu. Cuma Spotify, iTunes itu kan integrasi dengan HP kayak gitu. Jadi waktu itu setelah kita mikir, oh jadi bayangannya orang luar negeri itu bisa dengerin lagu kita tapi langsung dari HP mereka, nggak usah repot-repot buka YouTube. Jadi kita berpikir ya udah kita naruh dulu deh musik kita, yang penting bisa orang kalau misalnya mau denger gampang kayak gitu. Nah cuma ya memang waktu itu bener-bener nyasar orang luar negeri banget. Nah jujur sebenarnya waktu platform digital yang pertama kali Tokyolet, kalau pertama kali Tokyolet masukin itu di luar dugaan kita. Karena waktu itu kan market Tokyolet banyak kan justru di luar negeri. Kayak maksudnya pendengar kita banyak di Amerika sama di Jepang. Nah ternyata kita mendapat keuntungan yang cukup besar waktu itu. Itu benar-benar nggak disangka, dan saya rasa
sulit untuk diulangi sih. Waktu itu bahkan bisa membiayai kita akhirnya ngerjain album pertama waktu itu kayak gitu. Cuma memang kekuatannya utama waktu itu banyak orang beli di iTunes. Sekarang saya rasa goals orang-orang yang masukin Spotify itu untuk seperti itu kayak begitu. Karena kalau ngomongin keuntungan itu bener-bener receh sekali, bahkan bayar parkir aja kayaknya susah gitu. Spotify nggak bisa diharapkan. Nggak bisa ya, kecuali kita artis multi ini ya, artis-artis gede ya, misalnya anggaplah level-level kayak Raisa gitu yang listener berapa juta gitu dan konsisten. Saya rasa kalau misalnya untuk band-band independen atau band-band yang levelnya hanya baru skala nasional aja itu masih agak sulit. Untuk saat ini memang belum bisa diharapkan. Belum bisa. Karena cut mereka sendiri emang saya harus ngakuin cutnya tidak memihak gitu. Bagaimana penjelasannya? Ini saya pakai analoginya Mas ya. Misalnya untuk mendapatkan sekitar misalnya $10 itu perlu diputar misalnya anggaplah 100.000 kali gitu. Untuk artis-artis yang baru mulai kan itu justru jelas tidak bisa dong gitu. Itu hanya untuk dapat $10 loh Mas. Kayak gitu. Makanya saya bilang untuk mendapatkan keuntungan itu tidak bisa. Untuk platform yang mainstream seperti Spotify, YouTube dan lain-lain yang saya incar benar-benar kayak semacam ini, publisitas dan benar-benar agar akses orang lebih mudah mengakses. Kalau saya ngelihatnya ini sesuatu yang sebenarnya ada dua hal, ya bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Kalau dari sisi positifnya, ya keberadaan layanan musik digital ini justru membantu kami untuk mendistribusikan karya kita ke ruang yang lebih luas, ya. Yang tadinya kita terbatas secara tradisional itu urusannya harus melewati label lah atau apalah. Nah sekarang dengan adanya layanan musik digital, kita pun juga bisa bertindak sebagai label untuk karya kita sendiri, gitu loh. Kalau kami melihatnya begitu. Nah, ruangnya masih sebenarnya gini, ruangnya masih cukup luas untuk bisa dimaksimalkan, ya. Sepanjang kita juga punya perhatian, kita aware. Kalau dari sisi negatifnya itu tadi, karena ruangnya luas gitu kan, kemudian karya kita bisa kemana aja, pendengarnya bisa siapa aja gitu kan. Nah kadang-kadang kita luput untuk melihat posisi karya kita itu ada di mana. Ya, kenapa saya katakan ini, banyak karya atas nama band ketika masuk ke dunia digital itu haknya tidak ke band atau ke musisi itu sendiri, haknya itu beralih ke pihak-pihak lain yang memang punya pengetahuan untuk mengurus itu, ya kan? Kalau di kami, di band saya terutama, kita sudah punya album, kita sudah punya single gitu ya, dan itu biasanya dulu kita sebarkan secara tradisional, kita berbagi file gitu kan. Kita sempat bikin web untuk diunduh secara gratis kayak gitu. Nah, tapi again gitu kan, hari ini orang akan melihat sebuah kolektif musik itu dianggap kredibel atau enggak ketika dia sudah memiliki link. Orang akan nanya, linknya di mana gitu loh. Karena anak muda sekarang itu lebih suka mendengarkan musik itu secara streaming tadi itu. Nah, Spotify kita tahu hari ini adalah salah satu platform layanan yang banyak didengarkan
di Indonesia gitu. Walaupun ada Juk, ada Apple Music gitu kan, ada YouTube Musik juga gitu. Ekspektasi dari sisi branding, ya kita terpenuhi gitu ya. Orang kemudian mulai mengenal, apalagi ketika band saya ya, terutama ketika ternyata di Spotify kita sudah terverified sebagai artis yang centang biru, itu kita mendapat kepuasan sendiri gitu. Wah, berarti sukses nih, kita udah dianggap salah satu bagian dari komunitas musik di seluruh dunia yang ada di Spotify gitu kan. Nah, pada perkembangan berikutnya yang kemudian kami pikirkan itu kemudian baru kita sadari belakangan adalah soal hak karya gitu. Karena kalau ternyata ketika masuk di Spotify, kan Spotify itu rutin ya, dia kasih report ke kita berapa viewernya, berapa listenernya ya, terus dia ada di mana aja gitu kan. Nah, data itu sebenarnya bagus sih, biasanya itu kita manfaatin. Wah, ini enaknya kalau kita bikin event di mana nih, kita mau bikin gigs nih gitu kan. Nah, data Spotify itu membantu kami. Kita ngomongin audiens kita, nah di sini tuh ada reportnya. Kayak blog juga ya? Iya, persis. Setelah kami lihat data, kemudian lihat pendengar gitu kan, banyak yang, wah ini kalau pendengarnya banyak, terus gimana nih hitung-hitungannya ke kita. Nah, disitulah kemudian kami, terutama saya juga ya, saya belajar, oke, berarti harus ngomongin soal hak karya nih gitu kan. Karena kalau di ruang digital itu kita main asal sebar dan kita nggak bisa, kita nggak memegang kendali karya kita, wah celaka juga ini. Jadi keberadaan Spotify dan layanan digital streaming kemudian memacu saya ya, terutama untuk belajar. Ketika kita punya karya, itu tuh kita harus mengenali beberapa pihak. Satu, siapa publisher kita, siapa distributor kita, atau agregator kita. Nah itu paling basic itu buat saya sebagai musisi ya. Morning down, I'm just too late. Morning down, don't be skeptic. Kalau yang saya tahu di lingkungan terdekat saya itu di Kota Bogor ya, sebenarnya teman-teman sudah banyak yang memaksimalkan itu, yang memanfaatkan layanan musik digital ya. Di luar aktivitas saya bermusik, saya juga punya blog ya, blog tentang musik, dan teman-teman dari Bogor yang mengirim itu hampir 90% menyertakan itu link Spotify dan teman-temannya itu kan. Nah, saya nggak tahu apakah mereka juga melihatnya itu sebagai sebuah branding semata atau ruang mereka untuk mendapatkan uang dari situ. Artinya apakah mereka sudah bisa panen atau itu. Terus terang saya nggak punya catatan atau data pastinya gitu kan. Terus terang, kalau kami dari sisi layanan digital ya, kita belum mendapatkan rupiah yang signifikan gitu ya. Lagi-lagi kan kita ngomongnya jutaan orang juga yang masukin ke Spotify gitu loh, nggak segampang itu. Untuk bisa masuk ke playlist Spotify-nya aja kita udah syukur banget kalau bisa masuk.
Nah, sayangnya untuk band saya, Cocktail ini, karena genrenya juga genre yang banyak digunakan orang, ya, ska reggae gitu ya. Jadi, apa namanya, ya cukup berat untuk bisa ke situ. Tapi kami justru dapat income di luar itu. Di luar itu tuh artinya, karena dampak branding tadi ya, dampak branding, kita sempat, apa namanya, sempat kayak manggung gitu ya, kita sempat manggung juga, kita pernah tour juga gitu loh. Nah, kita ngelihatnya di situ karena faktor di digital. Kerja keras lagi, banting kiri banting kanan, jalani hari-hari, jalani hidup tanpa mengeluh, jalani hari-hari tanpa mengeluh, jalani hidupmu seikhlas kau terlahir ke dunia. Percayalah itu nasibmu. Oncom Hidung itu ya tadinya sih komunitas pertemanan, karena kita di jalanan gitu, pemusik jalanan ya. Jadi akhirnya kita bersatu ngebentuk band gitu, grup musik, band akustik gitu. Tentunya ya di jalanan itu pasti dipandang sebelah mata gitu kan. Nah, kami berkarya, bikin lagu, berkegiatan sosial, ya itu untuk menghilangkan pandangan orang jalanan itu baik-baik saja gitu, nggak seburuk kayak mereka pandang. Jalanan punya masa depan yang baik. Waktu itu 2007 album pertama kita Mimpi Yang Pasti itu. Nah 2007 itu kan kita nabung tuh sehari 500, personil kan 5, sehari 500 perak dapat ngamen itu dikumpulin. 2 tahun lah tuh udah selesai. Akhirnya kita rekaman di tempat teman, terus ngurus-ngurus bikin di Barning waktu itu mah ya. Terus covernya juga fotokopian gitu. Nah di situ album pertama itu ada 7 lagu. 7 lagu itu sebagian belum mixing karena ya itu keterbatasan itu tadi ya kita. Akhirnya nggak rilis sih Bang itu sebenarnya. Cuman biar ada file aja gitu bahwa kita udah pernah direkam karya kita gitu. Tanah dan air. 2019 kemarin kita launching itu album kedua. Itu ada 8 lagu juga. Jadi berapa tuh 8 tambah 8? 16 yang udah di tag, udah rekaman 16 lagu. Semuanya ada 35 lagu. Tapi belum direkam. Itu yang album kedua itu kemarin kita cetak 300 CD, cuman keluar baru 100-an Bang Don, 100 CD yang udah keluar. Itu pun kami waktu itu di launching sambil jual tiket dapat CD kita gitu. Itu 100.000 waktu itu. Nah, sekarang sisanya ya gitu aja dititip-titip di komunitas. Kan sudah banyak ya orang-orang melihat itu media-media itu ya. Ya akhirnya
kita biar nggak gaptek apa ya masanya. Jadi ya ikutan aja gitu Bang Don, biar kayak orang-orang. Indonesia dalam keterpurukan, aset asasinya terampas. Spotify udah tapi belum menghasilkan juga. Belum. Tetap belum kapok berarti. Nggak kapok, yang penting ada langkah-langkah lagi, perjuangan lagi. Siapa? Menghasilkan. Iya, tidak apa-apa Bang Don, yang penting ada untuk berjuang biar banyak didengar dulu. Gitu, siapa tahu karya yang terbaru ini bisa lebih diterima oleh orang-orang. Ada rasa kecewa itu, karena kan yang itu tuh dulu orang-orang tuh bilangnya ini biar menghasilkan gitu kan, ternyata nggak ada hasil gitu. Nggak ada hasil, ya akhirnya ya sudahlah, berjalan aja gitu Bang Don. Mau narik juga sudah kepalang terjadi gitu kan, kayak gitu. Harapan lebih sih ya biar kayak musisi-musisi lain lah yang menghasilkan gitu. Karena tidak menutup kemungkinan gitu, kita juga butuh untuk menghidupi itu ya. Ya akhirnya kita itu nggak bisa mengharapkan orang lain gitu. Memang harus berjuang dan mandiri. Semangat kemandirian, menurut aku itu bukan cuman semangat, ini justru bisa menjadi ranah ujian. Semandiri apa sih kita, sekuat apa sih kita, seserius apa sih kita mengelola musik gitu.